salam bertemu kembali, salam sehat, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun ini kita mengalami pengalaman yang lebih baik lagi dari tahun 2021. Dan satu yang paling penting, semangat kita juga harus bertambah di tahun baru ini. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi nakku, kita mulai materi kita saat ini yaitu bab 6. Bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Bank sentral. Di Indonesia, nama bank sentral ini adalah Bank Indonesia. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah bank keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Jadi adakah lagi di bawah bank sentral ini? Ada. Jadi begini dia anakku. Bank sentral di atas, di bawahnya bank umum, baru di bawahnya masyarakat. Jadi bank sentral ini andaikanlah ini opung. Bank umum adalah bapak kita. Dan masyarakat itu adalah kita. Cucunya opung. Begitu. Yang kedua, menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jadi supaya mengatur bank-bank umum yang di bawah ini supaya kegiatannya bisa meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi Bank Sentral Indonesia itu namanya Bank Indonesia, sering disingkat dengan BI. Fungsi, tugas, wewenang dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan bank sentral yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan, kata dasar bijak, berarti sesuatu tindakan yang pas. Pas ke kiri, pas ke kanan, pas ke atas, pas ke bawah. Jadi segala kebijakan, segala peraturan untuk bank umum itu datangnya dari bank sentral. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apalagi sekarang nakku, sistem pembayaran kita semua boleh melalui bank. Bayar listrik, bayar air, ONH, ongkos naik haji, bayar uang kuliah, cicilan rumah, cicilan apa dan segala macam bisa lewat bank. Jadi itu diatur oleh bank sentral. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Rupiah itu jangan sampai turun kali dengan nilai dolar. Jangan sampai terlalu naik kali terhadap dolar. Maka bagaimana menjaga kestabilannya itu tugas bank sentral. 4, memberikan kredit kepada bank umum. Tadi Mami bilang bank sentral di atas, di bawahnya bank umum. Baru di bawahnya masyarakat. Yang memberikan kredit kepada bank umum adalah bank sentral. Yang memberikan kredit kepada masyarakat adalah bank umum. Yang kelima, mencetak uang kartal, yaitu kertas dan logam. Ini kertas. Kertas. Di atas angka 10.000 ini anakku ada tertulis Bank Indonesia. Inilah buktinya bahwa satu-satunya tugas dari bank sentral mencetak uang kartal. Ini uang kertas. Ini uang logam anakku. Di bawah lambang burung Garuda ini ada tertulis Bank Indonesia. Uang gopek ya. Di bawah lambang Garuda ini ada tertulis Bank Indonesia. Inilah buktinya. Itu tugasnya. Sekarang wewenangnya. Wewenangnya menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Misalnya inflasi tahun ini terlalu tinggi. Nah, bagaimana cara menurunkan itu? Itu wewenangnya bank sentral. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter. Pengendalian, kata dasar kendali. Kendalikan, atur, antisipasi. Bagaimana cara mengendalikannya? Lewat 1, operasi pasar terbuka atau jual beli surat-surat berharga. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. No tambah L. No tambah L. Diskonto. Itu menetapkan suku bunga. Suku bunga bank. Suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman. Yang ketiga, cadangan wajib minimum atau cadangan kas atau uang tunai. Misalnya, dicetak uang 100.000, 100 lembar, itu nggak boleh semua diedarkan. Biasanya 40% itu disimpan dalam bentuk cadangan. Nah, jika ternyata dengan 40% disimpan masih inflasi, maka mungkin perlu ditingkatkan ke 60%. Yang keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Pengaturan kredit yaitu pemberian kredit kepada masyarakat.
atau kepada bank umum. Itu ada syaratnya 5C. Karakter, capacity, capital, collateral, condition of economic. 5C. Lewat ini, lulus yang 5 ini baru boleh diberikan kredit. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Apa sih perannya? Memiliki tugas menjaga stabilitas moneter, kestabilan moneter keuangan negara kita ini. Antara lain melalui instrumen suku bunga, bukan suku bangsa ya, dalam operasi pasar dengan menerapkan suatu kebijakan inflation targeting framework. Jadi bagaimana menetapkan suku bunga dalam operasi pasar? Ada kebijakannya, namanya inflation targeting framework. Itu merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan. Yang kedua, perannya. Bank Indonesia memiliki peran vital. Vital artinya penting. Vital artinya penting dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi atau peraturan. Jadi yang membuat peraturan-peraturan untuk bank umum di bawahnya adalah bank sentral serta melakukan pengawasan dan peraturan-peraturan. Peraturannya itu berasal dari bank sentral. Peran yang ketiga, Bank Indonesia itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran. Tadi sudah dibahas di depannya, sistem kelancaran sistem pembayaran. Supaya apapun pembayaran yang kita lakukan bisa berjalan dengan cepat dan lancar. D, melalui fungsinya dalam riset penelitian dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Mengakses informasi-informasi ini lewat apa? Lewat IT. Kira-kira dilihat BRI bagaimana kondisinya sekarang. Apakah kegiatan BRI ini lancar atau tidak, atau mengancam kestabilan keuangan? Nah, itu wewenangnya, itu peran Bank Indonesia. Oke, kita lanjut dengan pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran dibentuk 4 komponen. Ada alat pembayaran, ada sistem transfer dana antar bank, ada lembaga yang memproses, ada saluran. Alat pembayarannya atau payment instrument dapat dikelompokkan menjadi 2. Tunai lewat uang logam dan uang kertas tadi, dan non tunai berupa kertas-kertas antar bank, contoh ATM, cek, giro, wesel. Yang kedua, sistem transfer dana antar bank atau interbank fund transfer system, yaitu melalui penggunaan teknologi informasi IT lewat HP. Bisa transfer dana antar bank, misalnya saya mengirimkan uang kepada adik saya di Medan lewat IT, yaitu lewat HP, karena ada mobile banking. Yang ketiga ada lembaga yang memproses, lembaga instansi, itu ya Bank Indonesia sendiri. Yang keempat adalah saluran pembayarannya atau delivery channel yang mencakup electronic data capturing atau EDC seperti kartu ATM, internet, mobile banking, dan phone banking. Jadi kalau uang saya masuk, misalnya gaji masuk, maka akan masuk lewat HP, SMS banking. Masuk uang sekian, begitu deh. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian, kira-kira apa perannya sistem yang rapi ini? Pertama, menjamin kelancaran pasar. Iya, kan semakin cepat kegiatan pasar dilakukan kalau transaksi uangnya cepat melalui bank. 2, memungkinkan spesialisasi produksi. Dengan dana yang cepat tersedia, akan cepat tercipta spesialisasi produksi. Yang ketiga, membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi dilakukan dan diselesaikan. Tentunya lebih efisien kalau menggunakan sistem pembayaran yang lancar tadi, dibanding uangnya harus diantar dari sini sampai ke Medan. Dari sini sampai ke Medan mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Maka menunggu 2 jam, barulah bisa uang itu diproses. Yang keempat, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan.
Semakin lancar sistem pembayarannya, maka tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi akan bisa semakin cepat dilakukan. 5. Menjadi elemen penting infrastruktur keuangan yang untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Ini jelas untuk stabilitas sistem keuangan akan lebih cepat tercipta jika sistem pembayarannya lancar. Yang keenam, menjadi saluran atau channel transmisi kebijakan moneter. Satu-satunya sistem pembayaran yang lancar atau kebijakan moneter yang bisa diterapkan memperlancar sistem pembayaran adalah melalui bank. Yang ketujuh, mendukung efisiensi dan efektivitas. Sudah jelas anakku. Akan lebih efisien, tepat waktu, tepat guna, hemat, dan efektivitas. Lebih efektivitas, cepat. Penggunaan dana tadi kalau didukung dengan sistem pembayaran yang lancar. 8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Iya, jelas. Melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Kalau misalnya anak saya bertelepon, "Ma, aku butuh dana 1.200.000 sekarang untuk ini dan segala macam." Iya, tunggu ya Nang ya, 5 menit diproses dalam HP. Karena lancarnya sistem pembayaran itu, cuma 5 menit uangnya udah sampai. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, diperlukan pengaturan dan pengelolaan sistem pembayaran nasional atau SPN. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Jadi kebijakannya berasal dari Bank Indonesia, memberikan persetujuan dan perizinan dari Bank Indonesia, dan melakukan pengawasan, bukan pengawasannya, pengawasan atas SPN tadi. Jadi tidak hanya menetapkan SPN-nya, tidak, menetapkan, menyetujui, memberikan izin, serta mengawasi SPN tadi. Sistem pembayaran nasional. Apakah tepat guna? Hak-hak bank sentral, satu-satunya yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai, yaitu uang rupiah yang tadi, logam dan kertas. Mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah yang sudah tidak berlaku lagi. Jika uang ini tidak disukai masyarakat lagi. Jika uang ini sudah luyuh, rusak, hancur. Juga uang logam ini. Maka bank akan menarik uang ini dari masyarakat dan memusnahkannya. Kewajiban bank sentral merumuskan dan menetapkan kebijakan. Iya, ingatlah. Semua kebijakan-kebijakan untuk bank umum di bawahnya itu berasal dari bank sentral. 2. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Ya, wahai kau BTN, kau terima pembayaran uang kuliah USU Medan. Wahai kau BRI, kau terima pembayaran uang kuliah Unimed Medan. Wahai kau BNI, terima pembayaran uang kuliah Universitas Malang. Nah, itu diberikan izin. Yang ketiga, konsultasi dan fasilitas. Fasilitasi pada penyelenggaraan sistem pembayaran. Ya, bisa konsultasi ya, apa namanya, tukar pikiran. Ada yang nyangkut, ada kurang lancar atau segala macamnya, silakan. Yang keempat, pengawasan atau oversight, terutama menilai kesesuaian sistem yang dikelola dengan kebijakan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi, perkenalkan ke masyarakat. Begini, kalau pembayaran itu anakku begini, wahai masyarakat begini. Nah, disosialisasikan. Disebarkan info itu lewat medsos. Supaya orang-orang mengerti. Kemudian edukasi, diberikan pendidikan, pendidikan. Ini diberikan pelatihan khusus untuk yang menggunakan orang-orang yang bekerja di bank supaya lebih lancar lagi. Nah, anakku yang baik, demikian materi kita tentang bank sentral. Semoga kamu bisa menyimaknya dan mengikutinya dengan baik. Di sini ada tugas 3. 1, tuliskan pengertian bank sentral adalah bank dan seterusnya. Tuliskan tugasnya,
dan tuliskan wewenangnya. Dicatat yang rapi, tugasnya dikerjakan, dikirim ke CR dalam bentuk PDF. Ingat, PDF. Semuanya sudah tahu membuat PDF. Dikirim ke PDF. Ingat, jangan lupa mengisi